Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi pendidikan pesantren. Agar barokah dan bermanfaat, sebelumnya jangan lupa saya berpesan pada penonton yang atau pendengar channel ini untuk like and subscribe. Terima kasih atas sumbangannya. Sebagai lembaga pendidikan tua dan asli masyarakat Indonesia, pesantren menampilkan suatu sistem pendidikan nasional yang mempertahankan sistem materi, metode, evaluasi tradisional dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Sistem pendidikan dengan tidak mengenal penjenjangan, menggunakan metode sorokan dan wetonan. Materi pembelajaran dengan menggunakan kitab-kitab ilmu keislaman klasik telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu ketika Islam masuk ke Indonesia. Namun demikian, jalan dengan perkembangan dan perubahan zaman, sebagian besar pesantren melakukan perubahan sebagai upaya memodernisasi sistem pendidikan yang diselenggarakannya. Modernisasi sistem pendidikan pesantren dimulai pada masa penjajahan Belanda, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan sekolah untuk memperluas kesempatan kepada pribumi untuk mengenyam pendidikan modern. Untuk maksud itu, pemerintah Belanda membuka Volksskolen atau sekolah rakyat, atau dikenal juga dengan sekolah desa pada tahun 1070-an. Pada tahun 1871 tercatat sekitar 260 jenis sekolah ini. Dan pada tahun 1892 meningkat menjadi 515 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 52.685. Pendirian sekolah-sekolah tersebut mendapat sambutan yang tidak memuaskan dari kalangan masyarakat Indonesia pada masa itu. Ini ditandai dengan tingginya angka putus sekolah dan mutu pengajaran yang sangat rendah. Resistensi terhadap sekolah-sekolah ciptaan Belanda ini sangat kuat terjadi di masyarakat Indonesia, terutama sekali di Jawa, karena mereka menganggap sekolah-sekolah ciptaan Belanda tersebut merupakan upaya dari pemerintah kolonial untuk membelandakan anak-anak mereka. Tantangan yang tidak kalah beratnya bagi pesantren yaitu dengan datangnya kaum reformis Muslim pada abad ke-20. Kaum reformis mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam modern sebagai jawaban terhadap tantangan kolonialisme dan kristenisasi. Pada masa itu ada dua kelembagaan pendidikan modern Islam. Pertama, mereka yang mendirikan sekolah-sekolah umum tetapi diberi muatan Islam. Di antara pembaharu Muslim yang melakukan upaya ini adalah Syekh Abdul Ahmad dari Padang Panjang yang memiliki surau jembatan besi. Pada tahun 1995 ia mendirikan sekolah Adabiyah dengan menggunakan 4 orang guru berkebangsaan Belanda dan 2 orang guru berkebangsaan Indonesia yang memiliki ijazah mengajar di HIS. Kedua adalah mereka yang mendirikan madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern yang diperkenalkan oleh Belanda. Termasuk dalam kategori ini adalah yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Sanusi yang mendirikan madrasah diniyah dengan menerapkan model pendidikan modern, di antaranya digunakannya penjenjangan kurikulum
yang merupakan perpaduan pengetahuan Islam dan ilmu-ilmu umum, terutama ilmu sejarah dan ilmu bumi. Respon pesantren terhadap tantangan di atas, yaitu tantangan dari pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah dan tantangan dari kaum reformis Islam, adalah menolak sambil mencontoh. Mereka menolak asumsi-asumsi kaum reformis, namun pada saat yang bersamaan, kecuali pada batas-batas tertentu, mengikuti upaya-upaya modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh kaum reformis untuk dapat mempertahankan keberadaan pendidikannya. Pesantren yang pertama kali memberikan respon adalah pesantren Mambaul Ulum di Surakarta. Pesantren ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono pada tahun 1906 yang menjadi perintis masuknya pendidikan umum di pesantren. Menurut laporan inspeksi pendidikan Belanda, pada tahun tersebut pesantren Mambaul Ulum telah memasukkan mata pelajaran membaca, yaitu dengan tulisan Latin, aljabar, dan berhitung dalam kurikulum pendidikannya. Langkah yang dilakukan oleh pesantren Mambaul Ulum Surakarta itu juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, yang pada tahun 1916 mendirikan madrasah diniyah yang adopsi sistem pendidikan modern. Pengenalan sistem pendidikan madrasah di pesantren tersebut diprakarsai oleh Kiai Ilyas, menantu Hartus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Wahid Hashim, putra Hartus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sama Sari Dhafir menyatakan bahwa mulai tahun 1919, pendidikan pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan agama Islam semata, tetapi juga pelajaran non-keagamaan, non-keislaman seperti bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu bumi yang dilaksanakan di madrasah. Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwa Kiai Haji Wahid Hashim mempunyai peranan penting dalam pembaruan pendidikan di pesantren Tebuireng. Ia bersama Kiai Ilyas berkampanye membasmi paham yang mengharamkan belajar huruf Latin dan pengetahuan umum. Masuknya mata pelajaran di pesantren Tebuireng sebagai pesantren yang paling tersohor di Jawa dan Madura menginspirasi pesantren-pesantren lainnya untuk melakukan langkah yang sama. Mulai saat itu hingga sekarang, banyak pesantren yang sebelumnya hanya menyelenggarakan pembelajaran kitab-kitab keislaman klasik melaksanakan sistem pendidikan madrasah dan sekolah dengan mengikuti kurikulum pemerintah. Respon dunia pesantren terhadap tantangan modernisasi secara monumental terlihat atas didirikannya Pondok Pesantren Darussalam Gontor pada tahun 1926 oleh 3 bersaudara, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, dan Kiai Zarkasi. Pesantren tersebut menawarkan sistem pendidikan modern yang pada awalnya hanya menyelenggarakan pendidikan dasar dan ibtidaiyah. Namun, pada tahun 1936, pesantren ini mendirikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kedua jenjang pendidikan ini kemudian disatukan dan diberi nama Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah KMI. Kurikulum KMI ini terdiri dari pelajaran ilmu agama Islam, pelajaran umum, dan pelajaran asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di samping itu, sistem pendidikan di Pondok Pesantren Gontor sejak awal berdirinya telah mempergunakan penjenjangan. Pesantren modern ini juga telah menggunakan fasilitas dan peralatan belajar seperti meja kursi, papan tulis, dan lain-lain.
Pada sisi lain, kemodernan pondok pesantren Gontor ini juga terlihat pada orientasi pembelajarannya pada penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang pada masa itu belum mendapatkan penekanan pada pesantren lainnya. Pembelajaran di pesantren ini lebih menekankan pada aspek-aspek pembelajaran bahasa Arab dan Inggris di lingkungan kampusnya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Pada masa kemerdekaan, pesantren mendapat tantangan yang tidak kalah beratnya ketika terjadi ekspansi sekolah umum dan madrasah modern. Respon pesantren terhadap kedua jenis lembaga pendidikan tersebut adalah merevisi kurikulumnya dengan masukkan semakin banyak mata pelajaran ke dalam sistem pendidikannya dan membuka kelembagaan dan fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pada masa ini, banyak pesantren yang selain mempertahankan pendidikan tradisionalnya juga mendirikan madrasah formal di bawah naungan Kementerian Agama dan sekolah-sekolah umum SD, SMP, SMA di bawah Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian dari saya penjelasan tentang modernisasi pendidikan pesantren. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan kita bersama. Saya mohon kepada penonton atau pendengar channel ini untuk like and subscribe agar dapat menyumbangkan pemikiran dan khazanah keilmuan di masyarakat Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.